teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Putri Lydia Andini, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, Prodi Perjalanan Wisata. Di sini aku akan membahas mengenai salah satu objek wisata yang ada di Indonesia, Jawa Barat, yaitu Suspension Bridge Situgunung. Untuk poin pembahasannya, di sini aku akan membahas 3 poin, yaitu geografis, demografis, dan juga psikografis. Untuk selengkapnya, teman-teman semua jangan skip videonya, ditonton sampai selesai. Suspension Bridge merupakan jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara yang berada di tengah hutan, membentang sepanjang 243 meter dengan lebar 1,8 meter dan ketinggian 121 meter di atas permukaan tanah. Jembatan ini berlokasi di Taman Wisata Alam Situgunung, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia, yang telah menjadi salah satu tempat tujuan wisata selama bertahun-tahun dan merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Jembatan gantung Situgunung pertama kali dibangun di pertengahan tahun 2017. Proses pembangunan jembatan dilakukan secara manual dengan melibatkan warga lokal dan tenaga ahli dari Bandung. Meskipun tidak menggunakan alat berat, pembangunan jembatan ini selesai dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, tepatnya selama 4 bulan. Untuk keselamatan dan kenyamanan selama pembangunan dilakukan pendampingan teknis dari Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR. Tanggal 9 Maret 2019, tepatnya di hari Sabtu, Situgunung Suspension Bridge ini diresmikan oleh Menko Bidang Kemaritiman, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan, dengan acara pemotongan pita dan penandatanganan prasasti. Selanjutnya masuk kepada pembahasan geografis. Yang pertama ini ada letak geografisnya. Suspension Bridge Situgunung ini terletak di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Dari pintu masuk Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini berjarak sekitar 700 meter, tepatnya di Desa Pangrango, Kecamatan Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat. Lalu untuk iklim geografis, musim kemarau dimulai dari bulan Juni sampai bulan Oktober, dan untuk musim penghujan dimulai dari bulan November sampai bulan Mei. Kemudian di bulan Januari sampai Februari juga turun hujan disertai dengan angin kencang, sehingga membahayakan untuk aktivitas pendakian. Kemudian juga di musim kemarau hujan sering turun sehingga menyebabkan kawasan Suspension Bridge Situgunung ini memiliki curah hujan rata-rata 4.000 mm dengan suhu 23 derajat Celcius dan termasuk ke salah satu daerah terbasah di Pulau Jawa. Selanjutnya memasuki pembahasan tentang demografis. Rata-rata masyarakat Situgunung ini menganut agama Islam dan berkebudayaan adat Sunda. Bahasa yang digunakan sehari-hari ini bahasa Sunda, tetapi jika berkomunikasi dengan masyarakat luar atau para wisatawan menggunakan bahasa Indonesia. Dan untuk pendidikannya, masyarakat Situgunung ini tercatat pendidikan sekolah menengah atas. Kemudian keberadaan Suspension Bridge Situgunung ini juga memberikan dampak positif untuk masyarakat sekitar karena peran mereka ini tidak terlepas dari awal pembangunan, kemudian menjalankan fasilitas dan piranti pendukung yang ada di sekitar kawasan objek wisata Suspension Bridge Situgunung. Pengangguran di daerah Situgunung ini juga semakin terkikis karena masyarakatnya semakin kreatif dalam menjual makanan dan juga menjual kerajinan tangan tanpa dipungut bayaran sewa. Pengelola juga memupuk semangat para masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas di objek wisata Suspension Bridge Situgunung ini, misalnya sebagai petugas parkir, pelaku di amphitheater, dan juga sebagai pemasang pengaman, kemudian sebagai petugas kebersihan dan lain sebagainya. Masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu psikografis. Masyarakat Situgunung ini sangat semangat dalam mengembangkan wisatanya dan dibantu oleh pemerintah daerah agar bisa manajemen masyarakat
situ gunung agar ke ranah yang lebih positif. Kemudian para pengunjung juga senang berkunjung ke sini karena fasilitas dan juga atraksi, sudah cukup bagus, kemudian juga masyarakat yang mengelolanya juga memberikan servis pelayanan dengan baik, sehingga masyarakat tidak, mengeluh atas, penyampaian informasi yang diberikan oleh para pengelola. Kemudian juga tempatnya yang instagramable ini membuat, para pengunjung tidak bosan agar berkunjung kembali dan harganya pun terjangkau. Segitu aja informasi pembahasan yang bisa aku sampaikan. Bila ada salah-salah kata dan salah informasi mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Thank you.